warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan ibu-ibu KPM. Pada hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat bernafas, nikmat melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang kita kenal dengan FDS, Family Development Session, pada hari ini di tengah wabah corona. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPM yang sudah hadir dengan tata cara pertemuan hari ini tetap mengikuti protokol kesehatan, yakni kita semua menggunakan masker yang ada. Kemudian tadi kita sudah melakukan cuci tangan dan tetap menjaga jarak ketika pertemuan dilaksanakan, ya. Pertemuan pada sore hari ini kita masuk pada modul 5, yakni tentang kesejahteraan sosial, disabilitas, dan lansia. Jadi pada modul-modul sebelumnya kita sudah belajar tentang ekonomi, kita sudah belajar tentang pendidikan dan pengasuhan anak, kita sudah belajar tentang perlindungan anak. Nah, pada modul ini kita belajar tentang kesejahteraan sosial, disabilitas, dan lansia. Tetapi pada hari ini, sore hari ini kita fokus pada lansia ya, pada disabilitas ya ibu-ibu. Iya. Oke. Di depan ibu-ibu saya sudah menempelkan ada banner. Di sini kita akan belajar bersama ya. Saya akan belajar dari ibu-ibu dan kita akan saling tukar pikiran dalam bentuk diskusi dan lain sebagainya. Oke. Kita sebagai makhluk Tuhan pastinya berbeda. Contoh, ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang kalau cantik dan ganteng pasti laki-laki ganteng, perempuan cantik, tidak ya. Salah satu KPM saya yang saya sebut nama beliau Bibi Pupu, karena lebih kita kenal dengan Bibi ya, dan Oma, Bibi. Mau tua tetap orang panggil Bibi. Oke, Bibi Pupu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang berbeda dari kita. Akan tetapi alhamdulillah pada saat ini bahkan dalam kehidupan sehari-hari Bibi Pupu tidak pernah mengalami diskriminasi dari kita selaku orang yang normal secara fisik ya. Artinya punya kaki, punya tangan dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti bagaimana biasanya. Oke. Harus kita ketahui dulu, apa sih itu disabilitas? Yang namanya perbedaan itu dalam materi ini dinamakan disabilitas. Coba Ibu Intan bisa membacakan apa yang disebut dengan disabilitas. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak UU 8 2016. Oke. Jadi apakah yang dinamakan dengan disabilitas? Disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, ya. Keterbatasan fisik itu berarti secara fisik itu dia mempunyai kekurangan atau berbeda dari ya semestinya. Jadi mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, kemudian mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan. Artinya seperti ini contoh.
misalnya kalau saya mulai dengan TBB, otomatis saya akan lebih unggul, ya, karena saya secara fisik lengkap, sementara TBB kan tidak. Tetapi TBB mampu berinteraksi dengan kita semua yang ada di sini. Contoh, hari ini TBB mengikuti pertemuan P2K2 tanpa harus orang mendiskriminasi keadaan TBB. Orang masih bergaul, ibu-ibu masih bergaul dengan TBB, karena TBB buka warung, maka kita pun masih melakukan transaksi jual beli di warungnya TBB. Yang berikut, secara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ya. Sekarang TBB pupuk, mereka punya hak apa? Punya hak yang sama dengan kita. Hak-hak yang dimiliki oleh disabilitas, yang pertama, dia mempunyai hak hidup. Bukan berarti orang yang punya kelainan atau orang yang punya kekurangan dia tidak punya hak hidup, ya. Jadi mempunyai hak hidup. Yang kedua, bebas dari cercaan. Kira-kira ada yang jaga cerca sama TBB di sini? Tidak ada. Karena memang TBB kita kenal dari sebelum-sebelumnya dengan keterbatasan fisik, tetapi sosialisasi yang dilakukan di masyarakat itu tidak mengalami hambatan. Yang berikut, mendapat perlindungan. Kira-kira ada yang barangnya Pak TBB di sini? Tidak ada. Amungun TBB batariakan, ya. Oke. Yang berikut, mendapat bantuan hukum. Jadi saya seperti ini dan TBB seperti itu, kita mempunyai perlindungan hukum yang sama, tidak ada perbedaan. Yang berikut, bersekolah, bekerja. TBB bekerja dengan cara apa? Jual beli di warung. Jadi ketika ada orang beli, oh ambil di sana, misalnya beli apa, mie, oh di rak sebelah kiri. Mau beli apa? Ambil di rak sebelah kanan. TBB bisa menunjukkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari TBB masih bisa beraktivitas. Bahkan TBB mungkin lebih dari orang yang sempurna. Artinya tobele bo dudu. Oke, yang berikut, hidup sehat. Jadi walaupun dengan keterbatasan fisik, penyandang disabilitas dia berhak memiliki hidup sehat. Dia berhak untuk beribadah. Dia berhak untuk berolahraga. Berolahraga bukan harus mau lompat-lompat. Olahraga tangan, olahraga pikiran pun itu bisa dilakukan. Kemudian bebas dari kekerasan atau eksploitasi. Artinya alhamdulillah yang saya syukuri, ya, TBB dengan keterbatasan itu tidak pernah meminta-minta dengan kekurangan TBB. Dibandingkan kalau kita lihat yang saya pernah lihat di lampu merah, saya tuh heran, kadang ada mental, ada disabilitas netra, ada disabilitas intelektual, Down syndrome, ada disabilitas rungu wicara, artinya susah berbicara dan mendengar, disabilitas mental hiperaktif. Jadi kalau ada anak-anak itu jangan bilang anak-anak itu nakal, ibu. Kalau terlalu babadian, ibu-ibu repot. Kalau aktif, ibu-ibu poli repot. Jadi biarkan mereka berkembang sesuai. Yang berikut, penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitas, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Artinya ini orang disabilitas berat itu, kalau TBB ini saya kategorikan belum disabilitas berat, karena TBB masih melakukan aktivitas sendiri. TBB masih makan sendiri, TBB masih bisa bekerja, berjualan, TBB masih bisa mandi sendiri, masih bisa yang lain-lain dilakukan. Sementara disabilitas berat itu yang dimaksudkan adalah disabilitas yang orang yang kena disabilitas itu sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Artinya tinggal tidur, kalau tutuluhu. Pokoknya kalau dia makan kurang dorong suap, mau buang air besar kurang dorong kasih, sama di tempat tidur.
disabilitas berat di keluarga. Dalam keluarga, orang menderita disabilitas berat diberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, Ibu. Jangan taruh di balakan kok. Bikin akan rumah di kamar di gudang. So tidak ada jendela. So pokoknya so pengap. Itu tidak bisa ya. Memandikannya 2 kali sehari. Saya kalau di Dolotio ada di Bibi. Kalau saya satu di Simul Selatan ada di Mariam. Yang punya gangguan kejiwaan itu. Kita sama-sama dan membelikan pakaian untuk si yang disabilitas ini. Dan dia mengatakan, agak ganti angin. Katanya tidak ada angin. Karena ibu biasa tidak pakai celana. Tidak pakai miniset. Ya, tidak pakai pakaian dalam, tidak pakai celana dalam juga. Sehingga ketika kami membelikan itu dan menyuruh untuk menggunakannya, katanya panas. Tidak ada angin masuk. Dan ternyata kasihan ibu, pakaiannya itu dia pakai 1 bulan. 1 bulan yang pakai. Kalau dia cuci cuma dia colok di air, jemur, dia pakai lagi. Kalau pakaian dia suka dia tidak ganti-ganti, dia pakai terus. Bahkan pernah dia ada mental, ada disabilitas netra, ada disabilitas intelektual, Down syndrome, ada yang disabilitas rungu wicara, artinya susah berbicara dan mendengar. Disabilitas mental hiperaktif. Jadi kalau ada anak-anak itu jangan bilang anak-anak itu nakal, ibu. Kalau terlalu baba diam, ibu-ibu repot. Terlalu aktif, ibu-ibu poli repot. Jadi biarkan mereka berkembang sesuai. Yang berikut, penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitas, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Artinya ini orang disabilitas berat itu, kalau TBB ini saya kategorikan belum disabilitas berat, karena TBB masih melakukan aktivitas sendiri. TBB masih makan sendiri, TBB masih bisa bekerja, berjualan, TBB masih bisa mandi sendiri, masih bisa yang lain-lain dilakukan. Sementara disabilitas berat itu yang dimaksudkan adalah disabilitas yang orang yang kena disabilitas itu sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Artinya tinggal tidur, boleh tutuluhu. Pokoknya kalau dia makan kurang dorong suap, mau buang air besar kurang dorong kasih, sama di tempat tidur. Gitu. Sekarang disabilitas berat di keluarga. Dalam keluarga, orang menderita disabilitas berat diberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, ibu. Jangan taruh di balakan kok. Bikin akan rumah di kamar di gudang. So tidak ada jendela. So pokoknya so pengap. Itu tidak bisa ya. Memandikannya 2 kali sehari. Saya kalau di Dolotio ada di Bibi. Kalau saya satu di Simul Selatan ada di Mariam. Yang punya gangguan kejiwaan itu mempunyai hak, mempunyai apa? KTP. Di Bibi ada KIS? Oke. Jadi penyandang disabilitas mempunyai hak, mempunyai KIS. Jadi tidak disepelekan mereka. Hak mereka sama dengan kita yang di sini. Mereka punya semua. Memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum. Kayak di tempat-tempat umum itu harus ada jalan untuk bisa dilalui oleh kursi roda, tidak jalan biasa atau tidak tangga biasa, seperti itu. Kemudian memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan, seperti ini. Kayak sebentar di Bibi jam 3 ada rapat, Bibi ya, ada rapat di BPD. Jadi TBB dengan keterbatasan TBB masih dilibatkan, tapi tidak bisa kuat, maka akan diberikan tongkat seperti itu. Oke. Mempunyai hak yang sama seperti kita orang yang
normal secara psikis, fisik. Artinya sama-sama dengan kita orang yang punya kaki, punya tangan, dan punya semuanya. Yang saya tekankan adalah kata kunci dalam pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama adalah penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi kita di sini utuh, ini beragam. Saya gode, ada yang kurus, ada yang tinggi dengan kondisi seperti ini. Ini adalah keberagaman, ya. Jadi orang tidak bisa mengatakan bahwa TBB itu punya kekurangan yang tidak bisa punya kekurangan dan mengganggu orang. Tidak. Justru TBB merupakan keragaman yang diciptakan oleh Tuhan. Yang berikut, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi haknya. TBB dapat PKH, TBB dapat BPNTN ya, yang 10 kilo beras ada. Sama dengan TIBU, sama dengan TIBU juga. Begitu. Jadi TBB punya hak juga. Yang berikut, penyandang disabilitas tidak boleh diskriminasi. Diskriminasi itu adalah dibedakan, dikucilkan, dikasih sendiri. Misalnya kalau pertemuan di sebelah ibu-ibu yang normal sebelah, orang yang tidak normal sebelah, tidak bisa. Kita duduk berbaur, kita bersama. TBB adalah kita adalah TBB, ya. Seandainya misalnya kita butuh sesuatu dan cuma warung TBB yang tak buka, mau tidak mau kita akan ke warung TBB. Oke? Demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Ingat Bapak, ibu-ibuku sayang, bahwa pertemuan kali ini untuk disabilitas kata kuncinya 3 ini. Penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman. Kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang memenuhi haknya. Penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Jadi ibu-ibu perlu disyukuri bahwa hari ini di tengah-tengah kita TBB hadir sebagai orang yang berbeda dari kita. Perbedaan TBB bahkan menjadi sesuatu hal yang berbeda dari kelompok-kelompok yang lain. Karena misalnya kalau saya bicara disabilitas di kelompok lain, mereka akan berhayal. Tapi kalau di sini kita bisa melihat langsung. Alhamdulillah dengan keterbatasan TBB bisa bergaul dengan kami, dengan saya, dengan ibu-ibu yang lain, dan bisa saling bertukar pikiran. Ya, mungkin demikian dulu pertemuan tentang disabilitas berat untuk sore hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan sesi yang lain, masuk pada sesi lansia ya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu KPM. Saya ingatkan kembali bahwa mari tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap membiasakan mencuci tangan setiap hari. Tetap menggunakan masker apabila keluar ya, menggunakan masker apabila keluar rumah. Kemudian tetap menjaga jarak apabila di tengah keramaian, ya. Karena kita ketahui bersama bahwa virus ini tidak terlihat, tapi mematikan. Tidak ada, tapi nyata. Ya, oke, cukup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.